Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, akhir kehidupan Imam Ghazali, Ar-Razi, Al-Juwaini kesal dengan ilmu kalam dan kembali ke Ahlus Sunnah. Apakah sikap Ibnu Taimiyah dengan taubat mereka di akhir hayat? Saya tidak tahu ya tentang bagaimana tulisan beliau, karena kan antum harus tahu bahwa hari itu obat tidak seperti hari ini ya, dan jaraknya kan tidak terlalu jauh. Kalau jauh kan ya mungkin antara Imam Nawawi dengan beliau kan, Al-Ghazali ini kan hampir sezaman ya dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi dengan beliau kan nggak terlalu jauh. Nah, ketika beliau menebang pohon besar yang menjadi tempat kesyirikan bersama adiknya, beliau mengatakan ini doanya Imam Nawawi terkabul gitu. Insya Allah nggak terlalu jauh. Kalau jauh justru kan tertulis gitu. Artinya para ulama itu menyampaikan, ya seperti Imam Malik kan, jarak dari Imam Malik ke kita kan jauh sekali. Maka kejadian seperti ini ya sampai ke kita dari guru-guru kita, dari tulisan-tulisan yang ada gitu. Coba kalau kita sezaman dengan Imam Malik atau beda mungkin 20 tahun, 15 tahun, sementara tempat jauh ya, mungkin kita nggak mendengar bahwa kejadian Imam Malik yang ditanya aina kaifal istiwa itu ya. Yang jelas taubatnya tokoh-tokoh ahlul kalam ini sebagai bukti bahwa ilmu kalam itu ilmu sesat, ilmu filsafat itu ilmu sesat, dan ini syubhat, sehingga banyak saudara-saudara kita terutama di perguruan tinggi Islam menamakan ilmu akidah dengan ilmu kalam. Bayangkan saking dahsyatnya syubhat itu. Jadi ketika berbicara tentang akidah itu disebut ilmu kalam. Jelas ini keliru besar. Diawali dari kalamullah itu, fitnah kalamullah, Al-Quran, makhluk itu diawali dari situ. Setiap bulan saya mengeluarkan zakat 2,5% dari gaji. Jangan ya, jangan ya. Zakat itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ada nisab, ada haul. Apa haul? Setahun sekali. Setahun sekali. Lah bukankah sebulan sekali lebih bagus? Silahkan, tapi jangan bawa-bawa nama zakat. Mau infak saja, sedekah apa, jangan 2,5%, mau 3%, 5% silahkan. Jangankan sebulan sekali, seminggu sekali silahkan, tapi jangan bawa nama zakat. Karena zakat wajib dan sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Ada haul, ada nisab, yang dizakati juga sudah terbatas. Ya, ada zakat ternak ayam, nggak ada. Ada zakat ternak bebek, nggak ada. Yang ada kambing, sapi, unta, cuma 3 itu kalau ternak. Kemudian emas, perak, uang dikiaskan ke emas, perak, gitu ya. Bolehkah membaca Al-Quran sambil tiduran? Boleh. Nabi pernah membaca Al-Quran tiduran di paha Aisyah. Ya tentu dengan hafalannya. Ketika kita banyak berbuat maksiat, tapi dalam hati meyakini bahwa apa yang kita lakukan adalah salah, sebenarnya kita tidak ingin berbuat maksiat, tapi mungkin kalah oleh setan, bagaimana? Bertaubat, mohon ampun kepada Allah.
Kemudian bertekad tentunya. Ya, taubat kan, di dalam taubat itu ada apa? Di dalam taubat itu ada apa? Ada 3 kan? Al-iqla', an-nadam, al-azam. Al-iqla' berhenti dari maksiat itu. Yang kedua, an-nadamu, menyesal. Yang terakhir, bertekad bulat untuk tidak pernah mengulang lagi. Tekad gitu. Bukan tidak boleh mengulang lagi, artinya kalau mengulang lagi kemudian tobat lagi nggak akan diterima, enggak. Allah tidak akan pernah bosan menerima taubat hambanya, walaupun taubatnya yang ke-100 kali ya. Yang penting kita bertekad, saya tidak akan ulang lagi. Adapun 10 tahun kemudian dia mengulang lagi, ya udah segera taubat lagi. Allah Maha penerima taubat. Kita masih punya rasa takut miskin. Seandainya kita mewasiatkan nanti sepertiga harta untuk disedekahkan, pahalanya apakah mendapat pahala? Iya. Tapi jangan lebih ya. Kalau lebih dari sepertiga, haram, tidak boleh. Dan tidak boleh dilaksanakan tentunya. Dan wasiat ini dijalankan, sepertiga harta ini diberikan setelah dia meninggal. Kita rajin beribadah tapi jarang berdoa karena berpikiran bahwa Allah pasti tahu apa yang kita inginkan. Berarti Nabi salah. Nabi setiap kali berdoa ya, tentu Nabi yakin bahwa Allah tahu keinginan Nabi. Justru dengan berdoa itu menunjukkan bahwa kita ini lemah, kita ini nggak ada apa-apanya. Allah senang ketika kita berdoa dengan merintih, merengek, senang. Maka kadang Allah bikin kita merintih, merengek. Selama ini tidak pernah merengek. Dari kecil dimanja, kaya raya, anak raja misalnya. Allah senang kita merintih, merengek. Allah bikin kita terdampar di tengah padang pasir misalnya, tengah hutan, tengah lautan misalnya, lalu kita merengek, merintih. Nah, Allah senang ya. Bahwa Allah Maha tahu jelas. Apakah termasuk riya mendakwahkan kepada saudara, keluarga tentang amalan-amalan sunnah? Bisa riya, bisa tidak. Tergantung apa yang ada di hati kita. Ya, dengan menyampaikan jangan begitu, haram, jangan itu bid'ah. Biar pada tahu kalau saya ini nggak bodoh. Emang dia doang yang tahu. Kan suka ada dalam hati begitu kan? Udahlah, di mulutnya luar biasa. Bahkan kayak prihatin, kayak hampir menangis supaya saudara-saudaranya menjauhi riba dan seterusnya. Dia bawakan dalil-dalilnya supaya pada tahu gitu. Hanya Allah yang tahu. Makanya tentu kita harus berhati-hati dalam masalah keikhlasan diri. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.